Pemirsa, hari pertama PPKM darurat di Depok, Jawa Barat ini diwarnai viralnya video sebuah resepsi pernikahan yang memicu kerumunan dan berpotensi terjadinya penyebaran COVID-19. Acara itu diduga digelar oleh seorang lurah di Kelurahan Pancoran Mas. Belum genap 1 hari kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat digelar, diduga seorang lurah di Pancoran Mas Depok nekat menggelar acara resepsi pernikahan di Jalan Suair. Dari rekaman video yang beredar di dunia maya, dalam resepsi pernikahan tersebut, para keluarga dan tamu undangan berbaur menjadi satu kerumunan, berjoget diiringi irama musik meriah. Meski sebagian besar mengenakan masker, namun mereka tak menjaga jarak. Satgas COVID-19 Kota Depok mengaku sudah mengerahkan aparat Satpol PP untuk menghentikan acara itu dan sudah meminta keterangan terhadap penyelenggara. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi segera dijatuhkan. Oleh Satpol PP sudah turun ke lapangan, sudah melakukan penghentian kegiatan. Terkait dengan hal tersebut, kita akan segera melakukan pemeriksaan dan akan melakukan BAP terhadap yang bersangkutan, dan jika ditemukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan. Satgas mengingatkan penyelenggaraan resepsi pernikahan tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Hingga saat ini pihak Kelurahan Pancoran Mas enggan memberikan tanggapan. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Astagfirullahaladzim, ketika pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta semua pihak ini berusaha untuk menekan penyebaran COVID-19, tapi masih saja ada kegiatan yang justru berpotensi terjadinya klaster baru yang justru diselenggarakan oleh pemimpin setempat. Nah, saya ingin tahu nih pendapat Ustaz terkait hal ini. Ya beginilah ya, kita itu kan sudah harus punya rasa empati lah, apalagi sebagai pemimpin gitu ya. Pemimpin itu kan toladan. Kalau pemimpinnya tidak meneladani satu hal yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat, mana percaya orang akan juga ikut melakukan. Karenanya yang namanya amanah ini penting sekali. Ya ayyuhalladzina amanu la taqunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya. Dan jangan kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Jadi kan ini jadi pemimpin daerah itu, lurah atau apapun itu kan amanah, dititipkan gitu ya. Selain oleh Allah juga oleh masyarakat dititipkan. Aman itu juga kata dasar lawannya khianat itu. Aman itu merasa percaya dan lain-lain. Dan inilah ketika rasa amanah atau rasa aman ini kemudian dikhianati atau dicederai, bagaimana yang lainnya begitu. Nanti kan akhirnya rusak nilai titik rusak susu sebelanga gitu. Jadi artinya ketika kita sekarang darurat COVID gitu ya, di mana-mana tidak boleh ini, tidak boleh itu, nanti orang-orang akan bilang, tuh si pemimpin anu juga bebas kok begitu. Nah, inilah yang jadi permasalahan kita nih, harus sekarang satu visi, harus satu irama, harus satu masuk ke dalam satu perintah, satu ketaatan, satu anjuran, ya, himbauan agar supaya kita sesegera mungkin hilang ini COVID ini. Apa enggak cemburu kita lihat Euro 2000 gitu ya, yang kemudian para penontonnya semua sudah bisa berbaur dan lain-lain karena terkendali penanganan COVID-19. Kita ini sulit sekali. Nah, inilah ya, ayo para pemimpin, ini saatnya memperlihatkan, menuntun, membimbing masyarakatnya, bukan harus dibimbing oleh masyarakat begitu, agar supaya kita bisa terbebas dari pandemi, insyaallah. Ya, ini kan problem bersama ya Ustaz. Ini masalah bersama yang kita hadapi sekarang ini. Mau ada yang percaya, mau ada yang tidak percaya, terutama bagi yang tidak percaya. Tetap kan masalah ini kita hadapi sama-sama. Jadi kalau tetap mau gemandel, masalahnya nggak akan selesai-selesai. Ya betul nggak Ustaz? Betul. Ini kan permasalahan bersama, kebersamaan begitu ya. Jadi intinya memang ini komitmen. Kalau kamu orang Indonesia, masuk ke dalam komitmen. Kalau kamu tidak mau masuk dalam komitmen, ya jangan jadi orang Indonesia. Itulah sederhananya lah. Gitu. Ya Ustaz, tapi kalau dalam konteks yang lebih luas nih, bagaimana sih konsekuensi jika ada seorang pemimpin yang ingkar dari amanah yang diberikan? Ya itu tadi, saya sudah bacakan ayatnya. Jangan kamu khianati Allah dan Rasulnya, dan jangan kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu. Artinya
kalau orang yang mengkhianati amanah itu kan masuk ke dalam orang munafik. Jika dia bicara, dia berbohong, jika dia berjanji, dia ingkar, jika diberi amanah dia khianat. Nah, kalau dia khianat, apa hukuman orang-orang untuk orang-orang yang khianat? Ya, dia dimasukkan ke dalam kerak neraka gitu. Ini kan ngeri sekali gitu. Bukan hanya masuk dalam neraka, tapi dalam kerak neraka. Alhamdulillah min dzalik. Makanya segeralah pemimpin-pemimpin, ayolah. Memang nggak mudah lah jadi pemimpin. Kalau nggak siap jadi pemimpin, ya janganlah jadi pemimpin gitu lah, kurang lebih. Nah, mungkin Ustadz kalau kita mau mendengarkan alasan, mungkin ini kan resepsi mungkin sudah disiapkan jauh-jauh hari. Ternyata ada PPKM darurat. Bahkan undangan mungkin sudah disebar, biaya yang dikeluarkan sudah cukup besar juga. Nah, bagaimana Ustadz, seandainya ini menimpa kita nih, bagaimana cara kita untuk menggali keikhlasan diri agar akhirnya mau ya udahlah hentikan resepsi ini, kita ikhlaskan dan tunjukkan empati kita kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Resepsi tidak perlu dihentikan. Ya, artinya akad terus berjalan, resepsi atau walimahnya dengan prokes. Prokes itu artinya tidak lebih dari 20 orang, tidak lebih dari 30 orang dengan menjaga jarak dan lain-lain. Beritakan kepada orang-orang yang sudah diundang, kita masuk darurat COVID. Jadi intinya mohon maaf gitu ya, kita apresiasi semuanya dan kita mohon doanya gitu. Biarkanlah biaya yang sudah keluar dengan tenda yang besar-besar itu menjadi saksi, baik saksi kepada Allah dan saksi kepada semua masyarakat bahwa kita sudah keluar dana sedemikian rupa, tapi kita taat kepada perintah, kita masuk ke dalam tuntunan, kita masuk ke dalam aturan, dan insya Allah keberkahannya pun tidak berkurang, malah insya Allah bertambah di dalam permasalahan pernikahannya. Nah, itulah yang harusnya dipersaksikan kepada semuanya, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz. Kita beralih ke informasi berikutnya.